السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kaidah wa tasmiyatu ma lam yusammihi syar'u wajiban jinayatun alaih. Memberikan nama sesuatu yang tidak pernah diwajibkan dinamakan sebagai hal yang wajib. Ini adalah jinayah. Apa jinayah? Kejahatan. Kejahatan terhadap syariat. Jahat kepada tetangga berdosa. Jahat kepada saudara lebih berdosa. Jahat terhadap kedua orang tua lebih berdosa. Jahat kepada syariat jauh lebih berdosa. Apa? Mewajibkan sesuatu yang syariat itu tidak mewajibkan. Seperti siapa? Seperti orang-orang sufi yang kita bahas kemarin. Mereka mewajibkan ini, mewajibkan itu, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Padahal syariat tidak. Kapan syariat mengharamkan susu? Kapan syariat mengharamkan daging? Tidak pernah. Bahkan itu makanan kesukaan Nabi. Daging paha kambing kan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susu kesukaan Nabi, minuman kesukaan Nabi. Tiba-tiba diharamkan oleh tarekat-tarekat sufiyah ini atas nama agama, atas nama taat kepada Allah. Kalau dokter boleh atas nama kesehatan. Bapak ini tidak baik kalau makan daging misalnya. Bapak ini mestinya perbanyak makan buah sayur misalnya. Tentu tidak mengharamkan ya. Ini atas nama kesehatan nggak masalah. Mungkin atas nama keindahan supaya badannya bagus, ya silakan. Ini atas nama agama. Allah marah. Karena yang berhak mengharamkan sesuatu hanya Allah. Yang berhak mewajibkan sesuatu hanya Allah. Maka tidak boleh kita mewajibkan terhadap anak atau murid. Ya. Berhubung ini di pesantren saya wajibkan santri puasa Senin Kamis. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Saya wajibkan santri sholat duha. Bolehkah? Tidak boleh. Saya wajibkan santri sholat tahajud. Tidak boleh. Bangunin aja jam 3, setengah 4 bangunin. Ayo salat tahajud. Mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Kan nggak boleh dipaksa, Nabi aja nggak maksa. Antum tahu Nabi salat tahajud di depannya ada siapa? Aisyah sedang tidur. Aisyah sedang tidur. Kan mestinya bangunkan, ayo bareng-bareng gitu. Ya sudah dibangunkan oleh Nabi,
mungkin berat atau apa, pokoknya yang tidak wajib, beliau tidak berhak memaksa. Beliau tidak mau memaksa. Maka Nabi memuji rumah tangga, suami istri, yang apabila suami bangun duluan, dia membangunkan istrinya untuk sholat malam. Bukan untuk sholat subuh ya, untuk sholat malam. Berarti jam 3, setengah 4 kalau di kita ya. Ketika istrinya berat untuk bangun, maka dipercikin air. Gitu ya. Sampai di situ sabda Nabi. Sampai di situ sabda Nabi. Kita jangan nerusin sendiri. Ya. Kalau dipercikin masih tidak bangun juga, segayung. Segayung masih nggak bangun, seember. Nggak boleh. Kata siapa? Nabi berhenti ketika sulit untuk dibangunkan, percikin air wajahnya biar bangun. Kalau nggak bangun juga, ya sudah. Orang nggak wajib ini, kecuali sholat subuh, tentu. Ya, maka dalam hal yang tidak wajib, tidak boleh kita mewajibkan. Apapun alasannya, orang tua terhadap anak, nggak boleh. Menyuruh, menganjurkan, mengajak, memberikan rangsangan, pahalanya besar sekali, lebih baik dari dunia seisinya, silahkan. Tapi memaksa dengan mewajibkan, tidak. Ya. وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَنْ إِذَا حَضَرَ دَعْوَةً. Aku pernah saksikan mereka siapa? Orang-orang tarekat Sufiyah itu. Man idza hadara da'watan, ketika menghadiri satu undangan yang wajib kita datangi adalah undangan makan. Ya. Mau dalam rangka walimah, ors, mau dalam rangka sunatan, mau dalam rangka apapun, mau kita nggak tahu alasannya, dia ngundang makan, alasannya apa, wajib datang. Ada syubhat di masyarakat, yang wajib datang adalah undangan makan walimatul urs, pernikahan. Jadi kalau sekedar nanti malam makan ya di rumah saya, nah, ini boleh datang, boleh tidak, ini keliru. Ya, sama saja. Mau dalam rangka walimatul ars, mau dalam rangka apapun, ketika seseorang mengundang makan, wajib kita datang. Ketika sanggup, tentunya mampu, walimatul ars. Ya. Nanti datang ya di walimah pernikahan anak saya. Di mana? Di Kuala Lumpur. Ya tentu kita nggak sanggup, tiketnya berapa, ya kan, mahal sekali. Gitu. Maka mestinya ngundang itu mikir-mikir. Ya. Walimah di Surabaya, di Makassar, ngapain ngundang orang Jakarta? Ya kan? Dan antum tahu, seburuk-buruk undangan adalah seburuk-buruk undangan makan adalah dihadiri oleh orang-orang yang gak suka datang. Maksudnya apa? Dia gak antusias. Gak antusias, kenapa? Ya orang kaya, banyak duit, makan enak sudah biasa. Ini diundang. Justru yang jarang makan enak, marbot, OB, tukang ojek, malah nggak diundang. Ini seburuk-buruk walimah. Hari ini terbalik. Ya,
yang diundang menteri, wali kota, gubernur, anggota dewan, dan bangga yang datang para pejabat, orang-orang bangsawan. Padahal undangan yang baik adalah yang dihadiri oleh para tukang beca, marbot masjid, OB, ya. Orang-orang miskin yang ketika diundang tentu senang. Jarang makan enak kan? Perbaikan gizi istilahnya. Ya. Nah, ini tidak. Dan hari ini kadang diundang itu menjadi beban. Nggak datang dosa, datang terlalu jauh, menyita waktu, makan enak sudah biasa. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita. Ya. Kalau punya hajat, ya undang fakir miskin, yang dekat-dekat gitu, yang tidak merepotkan. Maksud cuman menghadiri jamuan makan mesti naik pesawat, mesti naik mobil berjam-jam. Ya. Sementara inti dari walimatul urus adalah, inti kita datang di walimatul urus adalah iya makan. Intinya itu. Masih selamat ini itu bukan inti, intinya adalah makan. Ya. Nggak ada di zaman Nabi sunnah ngasih selamat dan seterusnya. Ya. Bisa mengucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum. Nah, ini kan bisa lewat apa saja. Ya. Nah, ini sebagian orang-orang tarekat sufiyah ini ketika menghadiri undangan makan memalukan. Ini seperti orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang-orang sufi itu kan menampakkan dirinya sebagai pelajar, orang yang berpendidikan, orang yang belajar, orang yang tahu agama, tahu dalil. Balagha fil aqal. Itu kalau makan berlebihan. Thumma ikhtara minat ta'am. Memilih-milih makanan, farubbama mala'a kummayhi min ghairi idni sahibid dar. Kadang-kadang mereka, sebagian dari mereka memasukkan ke dalam kumnya. Biasa orang zaman dulu bajunya besar, kantongnya itu besar. Dimasukkan makanan itu ke dalam kantongnya. Jadi kayak ibu-ibu kampung gitu ya. Padahal mereka ini berpendidikan. Dan beginilah sesuai dengan dalil. Orang yang berlebihan dalam satu masalah, maka dia akan dikalahkan. Ini dikalahkan. Kalau awalnya mereka, nggak boleh ini, nggak boleh itu, haram makan ini, haram makan itu, padahal nggak haram. Berlebihan. Dikalahkan, dia sendiri malah seperti itu. Dia sendiri malah seperti itu. Maka hati-hati dengan hulu berlebihan. Dia akan dikalahkan. Ada dulu, tahun 90-an sekian, di antara orang-orang Hizbi Haroki, itu berlebihan ketika bermuamalah antara laki dan perempuan. Gitu. Hampir-hampir di rumah mereka itu, setiap rumah mereka itu hampir-hampir selalu ada hijab seperti ini untuk menjaga laki dan perempuan. Padahal sudah pakai jilbab. Ya, berlebihan. Nah, bahkan ketika ngobrol sesama mereka, nunduk antara laki dengan perempuan ya, saling nunduk, nggak ada saling melihat. Padahal Nabi tahu, ini istrinya si Fulan, ini istrinya Abu Bakar, ini istrinya Umar. Nabi tahu, artinya yang melihat biasa. Ya, ayo mereka berlebihan. Ada. Ini yang ketahuan ya, yang saya tahu ya. Yang saya tidak tahu mungkin lebih banyak lagi. Apa yang terjadi? Berzina, waliyadzubillah.
berlebihan, dia akan dikalahkan. Entah awalnya bagaimana, bisa-bisanya. Karena apa? Karena berlebihan. Biasanya orang yang berlebihan itu bukan karena Allah, biasanya karena manusia tidak ikhlas. Termasuk sufi ini, berlebihan, haram ini, haram itu, marah dirinya sendiri melakukan perbuatan yang sangat memanas. Ini kan perbuatan orang-orang awam. Wadhaka haramun bil ijma'. Secara ijma' ini haram, tidak boleh. Ketika kita diundang makan, kita boleh makan apa saja, sekenyang kita, semau kita, dan tidak boleh dibedakan. Dulu pernah kita bahas ya. Jadi Sohibul Bait haram, orang yang mengundang, kita yang mengundang itu haram membedakan para tamu yang satu dengan yang lain, gitu ya. Ini kebiasaan orang-orang kafir, ditiru oleh kaum muslimin. Jadi ada tamu khusus, tamu undangan khusus, VIP, bahkan V-nya kadang-kadang 2, VVIP, ya, dipajang di situ. Tempat khusus, makanan khusus, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika saya mengundang orang-orang, yang saya undang tetangga-tetangga saya, teman saya, kebetulan saya kenal dengan Pak Gubernur, teman saya SMA misalnya, saya undang juga, datang. Maka Pak Gubernur ini dengan tetangga saya yang sama-sama datang, sama saya undang, itu mempunyai hak, ini mempunyai hak yang sama. Saya tidak boleh melebihkan Pak Gubernur. Ya, kalau mau undang Pak Gubernur saja, jangan yang lain. Di kesempatan khusus. Adapun bareng-bareng, maka saya tidak boleh membedakan. Maka jika antum diundang makan, ada tulisan VVIP, antum boleh nggak duduk di situ? Boleh nggak? Antum merasa bukan VVIP, undangannya biasa. Bolehkah antum duduk di situ? Boleh. Hak antum, hak kita. Justru sahibul hajat tidak berhak membedakan. Ini banyak tidak difahami oleh kaum muslimin, bahwa orang yang diundang memiliki hak yang sama. Ini haram. Nah, ketika datang, dia boleh makan apa saja, dia boleh sekenyangnya, tapi tidak boleh, tidak boleh bawa pulang tentunya, kecuali atas izin yang sahibul haj. Ya, ketika kita makan bayar 200.000, makan sepuasnya, betul-betul suka-suka kita, sepuasnya, sampai perut penuh, bahkan sampai ke leher, silakan. Tapi jangan dibawa pulang. Kan akadnya makan sepuasnya. Tidak ada plus bawa pulang 10%, 5%. Seorang muslim itu harus taat dengan perjanjian. Uruf undangan itu seperti itu. Kecuali atas izin sahibul hajat. Ya, kita lanjut. Zikru talbisi iblisa ala sufiyyati fi as-sima'i wal-raqsi wal-wajdi. Tipuan iblis, talbis iblis terhadap orang-orang sufi dalam masalah suara, maksudnya nyanyian, tarian, dan alat musik. Sepertinya di dalam Islam adalah kaum sufi yang pertama kali beribadah pakai
tarian, beribadah pakai nyanyian. Di zaman Rasulullah belum ada orang beribadah pakai menyanyi. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, nggak ada beribadah dengan bernyanyi. Sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak? Banyak. Ya sholawatan itu, baca sholawat apa nggak ibadah? Dinyanyikan, pakai nada. Kalau nyanyi doang, bukan baca sholawat, bukan baca Al-Quran, bukan dalam hal ibadah, boleh. Nanti ada pembahasan ya, tentang nyanyian. Kalau nggak salah setelah ini ya. Tapi kalau ibadah jelas sama. Baca sholawat jelas ibadah. Ya. Zikir jelas ibadah. Memuji Allah jelas ibadah. Kok dinyanyikan? Nah, ini yang haram. Ini saudara-saudara kita. Di televisi, di radio, di internet, di mana-mana. Dengan bangganya mereka melantunkan nyanyian isinya sholawat. Isinya pujian-pujian kepada Allah. Isinya zikir-zikir. Bolehkah? Tidak boleh. Antum tahu mereka niru siapa? Mereka niru siapa? Nasrani. Yang pertama mencontohkan ibadah sambil bernyanyi adalah Nasrani. Jelas mereka pakai gitar, pakai piano di tempat ibadah mereka gereja. Ya biarin saja mereka. Ini kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Dan itulah debuatnya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Bahwa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ini salah satu. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ditirukan yang nggak ada manfaatnya ya. Kalau ada manfaatnya boleh apa tidak? Tasabuh apa tidak? Kalau ada manfaatnya. Tidak. Orang Yahudi yang pertama kali menemukan handphone misalnya. Kita ikut-ikutan. Tasabuh haram? Halal, bukan tasabuh. Kenapa? Karena handphone ada gunanya, ada manfaatnya. Televisi, radio, motor, mobil, kan yang pertama kali menemukan memakai orang-orang kafir. Bolehkah kita ikut-ikutan? Boleh, karena jelas manfaatnya. Nah kalau ketemu orang begini, ada manfaatnya nggak? Asal ketemu orang begini nih. Asal ada yang mati, benderanya turunin, porotin setengah tiang. Ada manfaatnya nggak? Kalau lulus S1 atau S2 atau S3, itu pakai baju khusus. Baju apa itu namanya? Toga. Ada kuncinya ke sini, dikesiniin, ya kan? Ada manfaatnya nggak? Ada gunanya nggak? Nggak ada. Dan yang pertama kali mencontohkan orang-orang kafir, dan itu nggak ada gunanya, haram. Kaum muslimin, alhamdulillah, itu nggak mau melakukan yang nggak ada gunanya, gitu. Maka yang pertama kali melakukan yang nggak ada gunanya orang kafir. Amerika, Eropa. Kaum muslimin ikut-ikutan. Kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Bukan kaum muslimin, biasanya nggak ada ya. Kaum muslimin yang mengawali duluan itu, walaupun nggak ada manfaatnya, sepertinya nggak ada. Dari mulai ulang tahun, merayakan tahun baru, tiup lilin, menghormat bendera,
bersulang, wisuda, segala macam. Ini semuanya yang mengawali orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin ikut-ikutan. Hampir-hampir kita tidak mendapati kaum muslimin yang pertama kali melakukan. Hampir-hampir nggak ada. Ya. Artinya, kaum muslimin itu sebetulnya kalau nggak ikut-ikutan hanya melakukan yang ada gunanya. Gitu. Kalau toh nggak ada gunanya, itu mereka menganggap ada gunanya. Walaupun jelas nggak ada gunanya. Tapi menurut keyakinan mereka ada gunanya. Dan itu salah. Seperti kalau ada yang hamil, kemana-mana harus bawa peniti, ya kan? Ada gunanya enggak? Kata mereka ada gunanya, walaupun salah ya, keyakinan itu salah, tapi ada gunanya. Usir jin nggak apalah, supaya bayinya selamat, kan ada gunanya, walaupun itu salah. Ada lagi kalau mau nikah biar selamat, injak telur, telur diinjak. Ya jelas bagi kita itu nggak ada gunanya. Tapi mereka meyakini ada gunanya, walaupun keyakinan itu salah. Gitu ya. Nah, beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang Amerika, orang Eropa tahu persis kalau bendera setengah tiang bersulang itu nggak ada guna, mereka tahu. Tapi iseng aja mereka pada, ya kan? Itu pakai lilin, nyalain lilin, tiup lagi. Mereka yakin ini nggak ada gunanya, ya iseng aja. Dari sononya iseng aja memang seperti itu. Nah, kalau kaum muslimin tidak iseng, memang dikira itu ada gunanya, dan itu keyakinan yang salah. Ya. Nah, maka luar biasa para ulama ya untuk mengatakan bahwa tasyabbuh yang haram, ikut-ikutan kebiasaan orang kafir yang haram adalah sesuatu yang apa tadi? Yang tidak ada gunanya. Adapun yang jelas-jelas ada manfaatnya, kita ikut-ikutan pakai handphone, kita ikut-ikutan naik mobil, kita ikut-ikutan naik pesawat, padahal itu semua yang mengawali adalah orang kafir, maka itu boleh, bukan tasyabbuh. Yang tasyabbuh adalah yang tidak ada gunanya. Ya, mengheningkan cipta ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya sama sekali mengheningkan cipta. Ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau itu untuk mendoakan, maka kita sudah punya cara. Mendoakan para pahlawan muslim yang sudah mendahului kita, supaya diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya, kita sudah punya cara. Ngapain diajari dengan cara mengheningkan cipta? Kita punya cara, dan cara itu ada waktu-waktu khusus. Ketika kita sedang sujud, ketika kita sedang berada di sepertiga malam, ketika hujan turun, ketika kita sedang berbuka puasa, ketika kita sedang di Hijr Ismail, ketika kita sedang di Raudhah, dan seterusnya. Kita sudah diberi cara. Ngapain kita ikut-ikutan orang kafir? Mengheningkan cipta. Ya. Haram tasabbuh, man tasabbaha biqaumin wa huwa min. Barang siapa yang bertasabbuh, ikut-ikutan kebiasaan orang kaum tertentu, orang kafir, maka terancam dia termasuk kaum. Tentu ini ancaman keras.
Ya, ini pembahasan tentang gina, nyanyian. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam anna sima'al gina yajma'u syai'ain. Mendengarkan musik itu ada dua keburukan. Ahaduhuma, keburukan pertama, bukan musik, nyanyian. Kita nggak langsung ke musik dulu, nyanyian. Ya, kan musik pasti nyanyian, nyanyian belum tentu musik, ya kan? Nah, gina, sekedar nyanyian dulu. Jadi suara dilantunkan dengan indah, dengan bagus, ada nadanya, gitu ya. Ini belum musik. Karena musik mutlak haram. Adapun nyanyian ini sedang dibahas oleh beliau. Sebelum ada kesimpulan haram atau tidak nyanyian itu ya, beliau memberikan dua keburukan yang insya Allah kita juga tahu. Keburukan nyanyian. Yang pertama, annahu yulhil qalba 'anit tafakkuri fi 'azamatillahi subhanahu. Bisa melalaikan hati untuk bertafakur tentang keagungan Allah. Kenapa? Karena asyik dengan nadanya itu. Asyik dengan nadanya itu. Jadi konsentrasinya ke situ. Walaupun syairnya itu bagus, Allah maha besar, Allah maha tinggi, kan bagus tuh, subhanallah, la ilaha illallah, kan bagus, tapi dinyanyikan, maka konsentrasi kita, hati kita, kecenderungan kita kepada syair apa kepada nada? Nada, iya kan? Nggak percaya? Coba aja syairnya sama, yang satu dinyanyikan oleh biduan yang merdu sekali suaranya, yang satu dinyanyikan asal-asalan. Coba, pasti beda. Ya. Maka jujurlah bahwa ketika kita tertarik dengan nyanyian, isinya tentang kebesaran Allah, isinya tentang akhlak Rasulullah, kan banyak sekali qasidah-qasidah itu kan. Jujur kita akui, kita konsen ke nadanya, suara. Ya. Maka bagaimana mau tafakkur? Udah Al-Quran saja.